wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, bersyukur di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian MK Pagi. Sahabat-sahabat yang menyimak live melalui MKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui IG, melalui Twitter, juga di Zoom secara langsung. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf, kita mulainya tidak jam 5 tepat ya. Di sini baru selesai sholat subuh dan semoga sholat kita, ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dan kajian Senin ini adalah kajian fikih. Senin ini spesial, kita akan membahas fikih tarbawi, fikih pendidikan, dan kita akan berbincang, berdialog, serta menggali ilmu, insya Allah dengan guru kita Bapak Dr. Eli Sudia Permana. Sebelum kita undang beliau, izinkan mungkin sedikit saya pengantar. Bapak Ibu, memang kita punya kewajiban untuk belajar ini ya. Islam menuntut kita untuk belajar itu sepanjang hayat. Minal ma'di ilal lahdi, dari sejak buaya sampai liang lahat. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, laisa li ta'allumi sinnun yakifu 'indaha. Tidak ada istilah tua dalam belajar ya. Never too old to learn. Tidak ada istilah tua. Artinya sepanjang hayat, sepanjang kita hidup, sepanjang diberikan waktu dan kesempatan, sepanjang diberi usia, maka sepanjang itu pula lah kita harus belajar. Ketika kita sudah berhenti belajar, maka sesungguhnya kita sudah berhenti untuk terus menjadi lebih baik, dan kita memilih untuk menjadi orang yang tidak maju, yang kawan juga sudah berhenti. Dan insya Allah kita juga akan mengenal nanti lebih banyak tentang PKBM dalam konsep bagaimana belajar sepanjang hayat ini ya. Nah, kita undang, kita sapa dulu Pak Dr. Eli Sudia Permana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung anjing Pak Ustadz. Gampang Pak. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Atur nuhun, terima kasih Pak Dr. Eli sudah bersedia bergabung di kesempatan FK Pagi hari ini. Dan insya Allah kajian kita sampai jam 6 Pak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu dan banyak manfaat dari pertemuan di subuh hari ini. Amin. Izin Pak, ini menarik tema kita hari ini tentang bagaimana mengenal PKBM dan sepanjang hayat gitu ya. Dan yang saya tahu dulu saya juga pernah mengelola sekolah Pak, sekarang mengelola perguruan tinggi di DT, dan sempat di kepala dinasin oleh Bapak gitu ya. Kepala dinas di Kota Bandung, dan setelah beralih tugas lagi dan Bapak kembali menjadi dosen lagi ya, mengajar lagi ini, Masya Allah. Dan nampaknya terus mengajar dan belajar. Baik, jadi mungkin di awal ini boleh disampaikan Pak tentang seperti apa nih konsep belajar sepanjang hayat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama terima kasih ini pada keluarga besar DT yang sudah mengundang saya untuk ikut belajar dan saling membelajarkan ya. Sama-sama. Menarik ya, saya kira kalau kita yang muslim itu sebetulnya sudah sejak belajar diperkenalkan bahwa belajar itu memang sejak kita dalam kandungan sampai ke liang lahat nanti itu. Tetapi memang secara internasional seperti biasa kajian-kajian akademik itu mungkin orang-orang sono itu karena selalu berdasar pada empirik ya, tidak pada wahyu gitu. Gema pendidikan sepanjang hayat ini memang barangkali relatif baru lah ya. UNESCO biasanya sebagai organisasi pendidikan dunia kemudian menggemakan itu.
Jadi memang yang kewajiban kita adalah belajar. Jadi belajar sepanjang hayat. Hanya dalam prakteknya ke sini belajar itu seperti diklaim gitu miliknya sekolah kan gitu. Lalu kemudian orang itu menggebu-gebu memilih sekolah gitu. Sebetulnya memilih sekolah untuk belajar gitu ya. Tapi mungkin ke sini juga banyak yang tujuannya lain gitu, ingin dapat predikat apa gitu. Nah, jadi ini pergeseran pemikiran yang sebetulnya kalau kita melihatnya kembali kepada hakikat belajar gitu. Jadi bagaimana setiap individu itu punya kesempatan belajar. Inilah tugas dari pemerintahan negara yang hadir untuk supaya semua warganya, apalagi yang muslim yang merasa punya kewajiban belajar sepanjang hayat itu bisa dilakukan. Maka berdirilah lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Kalau di kita sebetulnya dari dulu ada pesantren gitu ya, ada majelis-majelis, itu juga adalah bagian. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2003 ya, ditegaskan betul bahwa memang penyelenggaraan pendidikan di negara kita ini dilakukan dalam rangka pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan sepanjang hayat. Jadi secara formal kita punya undang-undang yang menegaskan itu. Artinya bagaimana masyarakat tetap belajar, bagaimana pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa belajar sepanjang hayat. Nah, yang mainstream di dunia belajar itu sekolah gitu. Dan artinya yang wajib itu belajar, bukan wajib sekolah ya gitu. Termasuk di kita ini kan punya wajib belajar 9 tahun. Itu setingkat SMP, jadi 6 tahun SD, 6 tahun SMP, 3 tahun SMP. 3 tahun. Ya, tetapi di undang-undang dinyatakan bahwa pendidikan kita itu dilaksanakan melalui 3 jalur. Ada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Yang semuanya dilakukan, diakui melalui satu pengaturan masing-masing gitu. Jadi sekolah itu sebetulnya salah satu satuan pendidikan di jalur formal. Jadi ketika kita bicara belajar sepanjang hayat, artinya kita bisa memilih belajar itu baik melalui formal, non formal, dan informal. Kita seperti itu, Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Jadi ini penting buat kita Bapak Ibu, masyarakat secara umum nih ya, yang mungkin mengenal pendidikan itu hanya sekolah, emang sekolah tidak diajar begitu ya. Padahal peluang belajar itu banyak. Sebenarnya dibagi tadi 3 ya, ada non formal, ada formal, non formal, dan informal gitu. Nah, dan seperti disampaikan Pak Dr. Elif tadi, ini terkait dengan pendidikan di masyarakat Pak ya, karena memang kalau tadi secara umum bahwa belajar itu harus sepanjang hayat. Nah, kemudian seperti apa regulasi pemerintah Pak terkait dengan ya memang tidak semua bisa belajar secara formal ya, tidak semua bisa sekolah begitu, sehingga apa nih yang kemudian diupayakan oleh pemerintah? Saya yakin Bapak sangat menguasai karena pernah jadi kepala dinas begitu, yang kemudian diregulasikan menjadi sebuah jalan untuk masyarakat bisa tetap belajar begitu Pak. Baik. Di undang-undang itu disebut pendidikan non formal itu minimal punya 3 fungsi ya. Pertama adalah pengganti formal. Jadi sebetulnya tadi orang yang tidak bisa sekolah mungkin karena jauh ke sekolah, karena kemampuan ekonomi atau alasan lain, bahkan mungkin tidak memilih sekolah. Banyak masyarakat muslim misalnya memilih dari kecil di pesantren, tidak sekolah gitu. Atau di kelompok-kelompok adat misalnya dia tidak sekolah, di Baduy misalnya, di suku Naga gitu, pinggiran, atau dengan alasan-alasan lain tumbuh orang melaksanakan homeschooling. Nah itu memang di undang-undang dilindungi, jadi melalui pendidikan non formal bisa menjadi pengganti pendidikan formal. Nah bahkan pendidikan non formal itu bisa menjadi pelengkap ya, melengkapi sesuatu yang di sekolah mungkin belum tuntas. Nah, kita mengenal dulu ada bimbel misalnya, itu kan
menuntaskan, karena di sekolah mungkin terlalu datar, biasa-biasa gitu ya. Kalau rumus belum mendetil, nah dilengkapi. Bisa juga penambah gitu. Penambah itu orang sudah sekolah, tapi masih ingin punya sesuatu lagi gitu. Lulus SMA, tidak ke perguruan tinggi, mau jadi supir misalnya, dia ikut kursus sopir mobil gitu ya. Nah itu sebagai penambah. Jadi fungsinya bisa seperti itu. Nah, pendidikan informal sendiri bisa dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan melalui prosedur tertentu bisa diakui juga sama dengan formal maupun non-formal. Nah, jadi kalau kita bicara tadi seperti yang lebih populer di non-formal, itu memang adalah yang sebagai pengganti. Nah, ini yang disebut dengan program paket A setara SD, jadi dia pengganti SD. Orang yang tidak SD itu bisa ikut program paket A. Kemudian ada program paket B, itu sebagai pengganti bagi mereka yang tidak tuntas atau tidak pernah mengikuti SMP, dan program paket C untuk yang setara SMA. Nah ini, jadi sebetulnya program paket A, B, C itu hanya salah satu bentuk atau jenis pendidikan non formal yang memang paling populer, karena ini sangat menolong bagi tadi orang-orang yang tidak bisa, tidak memilih, atau karena berbagai hal dia tidak akses terhadap sekolah formal. Itu kira Pak Ustaz. Jadi ini mungkin disebut dengan kesetaraan. Ya, disebutnya pendidikan kesetaraan, betul. Ya. Ini namanya formal atau non formal atau informal, Pak? Non formal. Pendidikan non formal. Non formal ya. Ya, pendidikan non formal. Jadi pendidikan kesetaraan itu nanti di pasal 26 ayat 3 kalau tidak salah, itu pendidikan non formal itu banyak sekali. Jadi mulai dari misalnya pendidikan pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja, dan di situ disebut antara lain adalah pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan itu tadi ada yang setara SD, setara SMP, dan setara SMA. Gitu. Baik. Nah, di masyarakat itu kita juga mulai mengenal istilah PKBM, Pak, untuk pendidikan non formal tadi ya. Sebenarnya seperti apa, Pak, PKBM ini? Dan mungkin tidak semua masyarakat juga mengenal populer. Yang lebih populer ya sekolah gitu kan, belajar itu. Tapi sekarang ada program kegiatan belajar masyarakat ya. Kalau tadi Pak Dr. Eli sampaikan, belajar itu tidak hanya sekolah, tapi ranahnya di rumah, juga di masyarakat gitu kan, di keluarga, sekolah, dan masyarakat, itu yang namanya belajar. Nah, sebenarnya tentang PKBM serta konsep dasar PKBM itu sendiri seperti apa, Pak Dr. Eli? Baik, sebelum ke sana saya ingin mereview yang tadi ya. Jadi pertama kita ada jalur pendidikan. Formal, non formal, informal. Yang kedua ada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu SD atau setara SD, berarti paket A ya. SMP, paket B setara SMP, kemudian paket C setara SMA. Kemudian ada jenis pendidikan umum seperti SMA, ada pendidikan vokasi kejuruan, PSSMK misalnya. Ada pendidikan keagamaan. Nah, itu. Jadi itu jenisnya. Nah, kemudian untuk menyelenggarakan semua itu, baik di jalur jenjang, ada yang namanya satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan di formal itu ada SD, sekolah dasar, yang lebih dikenal sekolah. Padahal lengkapnya sekolah dasar. Sebab kalau sekolah itu sebenarnya konsep umum ya. Karena kalau di Bandung, di Ciumbuleuit itu saya pernah lihat ada sekolah setir mobil, Pak. Nah, itu kursus sebetulnya, lembaga kursus, tapi namanya sekolah. Atau kalau di teman-teman agama lain ada sekolah minggu. Itu sebetulnya bukan jenjang pendidikan formal, tapi dia adalah mungkin semacam majelis taklim ya kalau di kita itu gitu. Jadi penggunaan istilah sekolah ini sebetulnya rupa-rupa ya. Tapi yang menjadi satuan pendidikan di jalur formal itu resminya adalah SD, ada MI ya, SMP, MTS, nah itu. Nah, di jalur non formal salah satu satuan pendidikannya ada yang disebut dengan PKBM. Di satuan pendidikan non formal sendiri bukan hanya PKBM, termasuk majelis taklim disebut di dalam Undang-Undang 20 itu. Jadi ada PKBM, ada lembaga kursus, termasuk majelis taklim, kelompok belajar. Jadi banyak
disebut sebetulnya dilindungi kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal, itu disebut satuan pendidikan non formal. Hanya yang populer dan mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kebanyakan adalah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, jadi PKBM sendiri adalah jenis satuan pendidikan. Konsepnya sebetulnya itu dari Community Learning Center. Jadi di mana orang masyarakat berkumpul untuk belajar. Jadi umum sebetulnya gitu. Makanya tadi Majelis Taklim juga orang berkumpul mau belajar gitu ya. Di Posyandu orang berkumpul mau belajar di kelompok belajar. Nah, jadi kalau kita bicara PKBM itu adalah nama resmi satuan pendidikan yang digelindingkan oleh pemerintah, salah satu jenisnya gitu. Sehingga sebetulnya kalau merujuk pada undang-undang, penyelenggara pendidikan kesetaraan itu bukan hanya PKBM. Boleh pesantren misalnya mengajukan, menyelenggarakan gitu ya. Boleh institusi yang lain gitu. Misalnya tadi Majelis Taklim menyelenggarakan paket A, makanya paket A, paket B itu disebut program paket A, program paket B setara SD gitu. Nah, tapi yang populer itu institusinya adalah PKBM. Itu barangkali. Baik. Ini mungkin menarik Pak ya. Jadi sebenarnya kursus kemudian majelis taklim itu juga bagian dari pendidikan formal yang diakui pemerintah. Non formal, ya? Pendidikan non formal. Non formal, ya. Pendidikan non formal yang diakui pemerintah. Ya. Jadi kursus itu di bawah PKBM atau setara Pak? Kalau secara program. Nah, kalau lembaga kursus itu setara dengan PKBM. Tapi kalau program kursus itu bisa ada di PKBM. Nah, PKBM ini kan wadah ya, satuan pendidikan. Kalau di panduan PKBM sebetulnya dulu di Dokpung, PKBM itu minimal memiliki 3 program. Makanya banyak yang kesetaraan karena sudah pasti ada program paket A, paket B, paket C. Tapi banyak PKBM yang bukan hanya pendidikan kesetaraan, tapi kemudian ada program kursus, ada program PAUD gitu. Nah, sebagai program PAUD, tapi kalau sebagai satuan PAUD, misalnya TK, Kober, itu satuan yang setara dengan PKBM, sama-sama satuan pendidikan gitu. Jadi memang antara satuan pendidikan dan program kalau di non formal ini sering membingungkan gitu ya, masyarakat. Jadi kok ini ada PAUD di PKBM gitu. Ya berarti PAUD-nya sebagai program di PKBM gitu. Tapi kalau PAUD-nya punya sendiri papan nama, misalnya kelompok bermain DT, nah itu berarti PAUD-nya sebagai satuan pendidikan gitu. Jadi kelompok bermainnya sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD. Sama juga kursus tadi, kalau program ada kursus ngelas untuk santri di DT dilaksanakan oleh PKBM DT. Nah, itu kursusnya sebagai program dari PKBM DT. Tapi DT mengembangkan lembaga kursus A. Nah, itu berarti dia mengembangkan satuan pendidikan. Itu kira-kira, Pak. Iya, iya. Wah, ini jadi pengetahuan Pak di kita. Sebab kalau kita di masyarakat ya anggapnya sama aja gitu. Ya, betul. Kita beda ya. Dan kursus pun bisa mendapatkan tadi ijazah ataupun sertifikat yang setara gitu Pak ya. Betul. Ya. Karakteristik dari PKBM itu seperti apa Pak? Kalau kita bandingkan mungkin dengan formal. Kalau formal kan jelas nih mata pelajarannya, waktunya, bahkan seragamnya itu udah tentu gitu. Sementara PKBM ini mohon maaf ya, mungkin pandangan kami yang awam gitu masyarakat beda-beda gitu ya. Beda-beda nih, ada yang belajarnya juga ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali dan seterusnya. Ini sebenarnya secara karakteristiknya sendiri seperti apa ini pendidikan PKBM atau kesetaraan ini Pak? Ya. PKBM itu sebagaimana namanya pendidikan yang diinisiasi, dikembangkan berbasis masyarakat. Jadi dia adalah inisiatif masyarakat, melihat ada masalah, ada kebutuhan belajar masyarakat, maka dia merancang program dan menginstitusikannya menjadi PKBM gitu ya. Jadi bukan dibikin oleh pemerintah hanya melindungi gitu. Lebih banyak. Nah, oleh karena diinisiasi oleh masyarakat, tadi masyarakat itu rata-rata
dia kan misalnya seperti di DT ini ada anak-anak yang mau tahfiz Quran, tapi kayaknya dia perlu pengetahuan umum. Gimana ya? Nah, berarti kan dirancanglah program sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nggak mungkin nabrak-nabrak jadwalnya belajar tahfiz misalnya itu. Atau kalau di masyarakat yang maaf ya rentan secara ekonomi, misalnya ini masyarakat anak-anak tidak ke sekolah, tidak punya uang untuk sekolah, berarti kan harus dirancang program belajarnya seperti apa. Nah, karena problem-problemnya berbasis pada masyarakat, antara lain pasti kan harus memperhatikan. Kalau misalnya harus pakai seragam, nanti bohong sekolah aja nggak mampu gitu. Masa di PKBM suruh pakai seragam gitu. Ini kita bicara yang tadi yang paling tertinggal ya. Karena awal-awal PKBM paling memperhatikan adalah yang tidak bisa akses ke sekolah. Kalau sekarang kan banyak yang tidak akses ke sekolah karena pilihan. Misalnya di DT itu kan orang-orang pilihan memang niatnya adalah mau tahfiz Quran, tapi kemudian berkembang ada kebutuhan baru berarti, atau anak-anak homeschooling misalnya. Tapi kalau yang relatif tidak akses karena sosial ekonomi, itu kan karena miskin. Makanya kenapa kemudian tidak pernah berpikir seragam, tidak pernah berpikir harus setiap hari belajarnya gitu. Karena dia harus menyesuaikan kepada karakteristik masyarakat. Gitu. Karena tadi di ini anak-anak misalnya dulu di Cibaduyut di industri kecil, anak-anak tuh sudah bekerja misalnya. Ada yang lulus SD bekerja, SMP bekerja. Tapi masyarakat merasa ini perlu belajar, anak-anak jangan sampai nanti siapa tahu ada calon presiden, calon menteri di sana gitu. Kita kan nggak tahu jalur Allah gitu ya, tapi jangan nanti ada kesempatan syaratnya tidak terpenuhi gitu kira-kira. Harus diberi layanan. Nah, tapi kan dia tidak bisa dicerabut dari akar bekerjanya, karena itu juga sudah bagian dari pekerjaannya. Maka dibuatlah program layanan belajar yang fleksibel. Makanya di pendidikan non formal itu fleksibilitas menjadi ciri. Baik fleksibilitas waktu pelayanan, fleksibilitas masalah tadi seragam, termasuk fleksibilitas siapa yang membelajarkan. Kalau di sekolah kan kalau sekarang misalnya harus S1 gitu ya guru. Kalau di masyarakat bisa jadi si tutornya itu hanya menjadi fasilitator, nanti dicari sumber-sumber belajar misalnya yang memang mumpuni untuk mengajar sesuatu yang diperlukan. Jadi memang karena tadi hakikatnya berbasis pada masyarakat, di mana masyarakat dengan keragamannya, maka formulasinya tidak kemudian ya ada penyeragaman mulai dari jadwal, mulai dari seragam dan lain-lain yang seperti di sekolah. Nah, karena kita di kepala kita dengan pengalaman, termasuk saya kan tidak pengalaman ikut paket A ya Pak, pengalamannya kan sekolah, jadi kadang-kadang dulu mah aneh. Iya betul. Emang mau benar gitu belajar gitu. Tapi setelah kita melihat, ya memang orang bisa belajar dengan lingkungan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jadi kita kalau sekarang sudah bisa menyaksikan, katakanlah kalau lulus ke perguruan tinggi menjadi ukuran keberhasilan belajar, banyak anak-anak yang belajar dengan cara seperti itu tetap akses ke perguruan tinggi dan bisa bersaing gitu. Kalau kita lihat di lapangan kerja juga banyak yang bisa bekerja. Jadi memang betul bahwa kalau belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, sehingga si undang-undang kita ini memang melindungi gitu sebetulnya cara, kamu memang mungkin kepepet ekonomi sambil kerja, bisa, tapi pulang kerja kamu belajar begini-begini. Jadi memang karakteristik dari penyelenggaraan PKBM sebagai pendidikan non-formal itu punya fleksibilitas. Gitu. Baik, Masya Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu dimanapun berada ya. Jadi konsep belajar sepanjang hayat tidak terbatas di sekolah, tidak terbatas bangunan sekolah, tidak terbatas waktu usia, tapi lebih umum dan lebih fleksibel. Mungkin karakteristiknya bisa dikatakan lebih fleksibel PKBM ini ya, Pak Eli ya, bahwa tadi terkait waktu, terkait tempat, bahkan boleh jadi usia Pak ya. Misalnya udah usianya gitu ya, bisa juga harusnya ya. SMA tapi belum tamat SD, dia mau setingkat sekolah dasar, mungkin itu Pak ya, sangat mungkin Pak. Jadi justru kan non formal ini mewadahi tadi keragaman masyarakat yang nggak ada batasnya. Ragam masyarakat itu ya, ada beda agama, ada beda suku, ada beda usia, beda ekonomi, macam-macam, itu dimungkinkan untuk bisa masuk. Karena ini adalah, makanya teman-teman saya mengatakan inilah solusi akhir dari orang-orang yang mungkin karena berbagai persoalan tidak bisa menempuh sekolah.
Tapi saya ingin mencoba melihat ya, sekarang itu kalau kita lihat beberapa sekolah swasta atau inovasi-inovasi dari sekolah, itu sudah mulai lebih fleksibel. Bapak Ibu bisa melihat di sekolah itu sekarang banyak yang tidak pakai seragam. Nah, karena dianggap penyeragaman itu sesuatu yang akan mengganggu juga gitu. Karena tadi ada istilah jangan sampai ikan disuruh naik pohon katanya gitu. Jadi sudah potensinya ikan tapi diajarinya naik pohon gitu. Karena diseragamkan kurikulumnya atau. Nah, ini jadi seperti kenapa ada istilah sekarang merdeka belajar, sebetulnya itu memberi ruang bagaimana di sekolah juga harus fleksibel, karena anak-anak yang masuk sekolah juga sesungguhnya kan harus dilihat variannya. Masuk ke satu sekolah itu kan pertama latar belakang ekonominya juga belum tentu sama. Latar belakang kehidupan di keluarga juga belum tentu sama. Saya kira mungkin di DT yang boarding lebih merasa ya bagaimana anak-anak yang duafa, bagaimana anak-anak yang mungkin dari kelas ekonomi yang tinggi punya kebiasaan yang berbeda, dan ini tentu harus bagaimana berinteraksi sosial secara harmonis sesama muslim, secara manusia. Ini kan perlu dibelajarkan. Jadi trennya sebetulnya beberapa fleksibilitas itu juga menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan di sekolah formal, Pak. Gitu. Nah, makanya banyak kan kalau dulu trennya di sekolah outbound misalnya, kalau itu kan mencoba memfleksibelkan gitu cara belajar. Nah, jadi sebetulnya nanti fleksibilitas ini kalau kita lihat sekarang di tren dunia yang makin akses berbagai sumber, itu rekomendasi pembelajaran yang lebih fleksibel, yang lebih personalized gitu, sebetulnya di dunia pendidikan formal juga menjadi tantangan tersendiri. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Eli, ini luar biasa jadi wawasan buat kita semua. 15 menit ke depan nih, izin mungkin untuk kita coba menjawab nih beberapa pertanyaan Pak yang sudah masuk. Siap. Ada yang melalui Facebook, ada melalui IG yang terkait dengan PKBM. Izin Bu Desi mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya ya. Mohon maaf. Nah, ini terkait dengan pendidikan, tadi Bapak juga menyebut ada pendidikan yang lebih anak-anak ya, mungkin istilahnya PAUD gitu. Ada yang bisa formal tadi berupa program, atau bisa juga berupa program, atau bisa berupa pendidikan PAUD atau SPS ya, pendidikan sejenis misalkan begitu buat anak-anak kita. Ini ada dari Ibu Santi Aliani, punya anak, izin bertanya, punya anak 2,8 tahun, apakah terlalu dini dimasukkan ke dunia playgroup atau justru baik dari usia yang lebih dini? Ini Ibu Santi di Cipandu. Mungkin itu dulu Pak, nanti kita jawab yang lainnya. Silakan. Stimulasi terhadap anak itu memang harus dilakukan bahkan sejak kandungan. Kita dibelajarkan misalnya kalau sedang mengandung bagaimana sebagai ayah, suami mendoakan, mengusap perutnya istri gitu ya. Itu adalah stimulasi awal sebetulnya gitu ya. Jadi kenapa pendidikan itu sejak kandungan, karena melalui doa, melalui petatah petitih kalau di budaya, melalui sentuhan, melalui komunikasi yang tidak tegang antara suami dan istri, itu sebetulnya berpengaruh terhadap stimulasi perkembangan otak. Karena pendidikan usia dini sendiri kan lebih bagaimana menstimulasi perkembangan otak, potensi otak yang lebih optimal. Nah, ini biasanya orang mengatakan dari 0 sampai 6 atau sampai 8 tahun ya. Nah, sebaik-baiknya stimulasi itu tentu dilakukan oleh orang tua. Nah, memang persoalannya apakah para orang tua itu paham bagaimana melakukan stimulasi dini kan gitu. Oleh karena itu sekarang banyak program parenting kan ya. Jadi itu maksudnya kan supaya ibu-ibu itu paham bagaimana kalau dia hamil, bagaimana kalau punya anak gitu sejak dini. Jadi usia dini itu sebaik-baiknya sebenarnya menyatu dengan kehidupan keluarga. Oleh karena itu ketika mau diantarkan ke satuan pendidikan, ke Kober, ke SPS, ke TK,
Itu kenapa orang tua sering mengantar supaya ada keterhubungan gitu kan gitu ya, kebiasaan orang tua dengan guru. Jadi guru PAUD itu harus sangat paham bagaimana karakteristik orang tua bisa memberikan pelayanan supaya anaknya itu tetap mendapatkan stimulasi yang lebih baik. Nah, kalau secara peraturan sebaiknya memang di kelas A, kelas kecil itu kan 3 sampai 4 tahun ya. Nanti kelas besarnya 5-6 tahun. Tapi keterlibatan orang tua itu harus lebih banyak. Makanya jam berada di satuan pendidikan 3-4 tahun kan lebih sedikit. Iya, betul. Makanya memaknai playgroup dan lain-lain, sebetulnya ya playgroupnya kan bisa jalan-jalan ke DT gitu ya. Dibawa ikut majlis taklim, itu juga playgroup. Anak-anak yang penting dia bermain, jangan dipaksa. Harus seperti orang tua misalnya lihat kitab terus gitu nongkrong. Tapi minimal dia melihat, merasa suasana misalnya, oh di majlis taklim tuh begini ya orang tua saya. Itu sudah stimulasi gitu. Mungkin mendengarkan terkena stimulasi-stimulasi, ada suara orang yang qiraah, ada orang-orang yang mengaji, itu juga stimulasi. Atau diajak ke Taman Haji Juwana gitu, ke Dago, itu juga kan playgroup. Nah, kita itu karena karena obsesinya seperti sekolah kan, institusi, jadi ada orang menamakan diri sekolahnya playgroup, cepat-cepat mau dibawa ke sekolah, padahal kelompok tempat bermain itu kan sebenarnya ada di lingkungan kita. Nah, jadi sebaik-baiknya sebetulnya peran orang tua ini lebih penting pada usia-usia yang lebih dini, karena kan menyangkut persoalan keamanan, ke anak-anak kan belum bisa mandiri. Jadi kalau guru ngurus 15 orang saja kan nggak kelihatan semua. Tiba-tiba dia misalnya lari ke sana ke sini. Nah, jadi Bu, sebaiknya kalau menurut saya sih seperti pemerintah tadi itu ya, ikuti lebih dini, lebih banyak bersama kita, tapi ajak kepada situasi-situasi yang menstimulasi. Kalau kita tidak mampu, ya ajak kepada situasi-situasi di mana saja yang bisa menstimulasi. Mungkin ke tempat bermain, sekarang banyak tempat bermain dan lain-lain. Enggak. Terima kasih Pak Dr. Eli. Demikian Ibu Santi ya. Jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan, di usia-usia yang masih sangat kecil ya, 2,8 tahun, berarti kan masih benar-benar harus bimbingan orang tua. Nah, ini penting juga Bapak Ibu bagi kita orang tua yang TK, SPS, Kober, ternyata mengantar itu tidak sekedar mengantar ya, tapi tetap ada nilai pendidikan, ada nilai kedekatan dan orang tua, kurang lebih begitu ya Pak Dr. Eli. Dan ini menarik ya, ketika rata-rata kan Senin kemarin itu baru masuk Pak. Betul. Ya, ada yang Senin ini mulai masuknya, begitu orang tua dianjurkan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Ya, itu ini program pemerintah, bahkan saya lupa apa dari Kemendikbud mungkin Pak ya, atau ya, betul, dari pemerintah. Itu zaman Pak Anies mulai kalau nggak salah ya. Iya. Ya, tapi yang menarik pas diantar ke sekolah katanya gurunya pada nggak ada, ternyata gurunya juga antar anaknya ke sekolahnya gitu ya. Ini gitu. Baik, dilanjut lagi, ini masih dari Facebook, Ibu Rahmi Diani. Izin bertanya, kalau ikut kejar paket kesetaraan atau PKBM, apakah lama studinya sama dengan formal atau bisa lebih singkat? Ini tadi terkait fleksibilitas dari karakteristik PKBM sendiri Pak. Ini apakah harus sama nih? Berarti SMP atau paket B 3 tahun ya harus 3 tahun. Nah, gimana kalau setahun aja, bisa nggak? Kurang lebih gitu pertanyaannya dari Ibu Rahmi Diani ya di Facebook. Pertama, misalnya beda-beda ya. Misalnya saya lulus SD tahun 70, sampai sekarang belum SMP. Nah, kalau pertama kali masuk ke paket B, itu bisa lebih cepat karena perjalanan hidup dari tahun 70 sampai hari ini itu bisa menjadi portofolio untuk dilihat bahwa dia sudah punya kompetensi sampai kelas 3 SMP. Kan gitu. Maka dia bisa langsung berarti daftar di kelas 3 paket B kan. Sehingga mungkin setahun sampai kurang bisa ujian. Tapi setelah lulus SMP tahun ini, walaupun pinter, dia nggak bisa tahun depan langsung ikut paket C dan ujian. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang pertama awal itu bisa mengakui gitu ya. Tapi begitu ya sudah dapat SMP paket B hari ini, kemudian tahun depan paket C, nggak bisa langsung minta ujian karena pinter, karena ada pengaturan, masih ada aturan sampai hari ini, setiap program itu minimal ditempuh 2 tahun. Asumsinya sebetulnya bagi mereka-mereka yang
aturan ini sebetulnya lebih cocok kepada mereka yang usia sekolah ya. Jadi supaya tidak ada percepatan. Dulu sebelum saya di Bandung, waktu masih di Jakarta, pernah menangani kasus ada paket B dari Bandung ini yang bisa tembus di kedokteran Unpad. Padahal dia sesuai dengan aturan 2 tahun pakai C-nya. Jadi 2 tahun paket B, 2 tahun pakai C. Tapi dia berarti kan nabung lebih muda 2 tahun dari orang-orang teman seangkatannya kan gitu. Nah itu pernah heboh Pak. Pernah heboh. Mudah-mudahan sekarang nih Kang Gilang mungkin sudah jadi dokter di mana saya nggak tahu. Pernah heboh karena tapi ya aturan boleh gitu. Kalau jadi minimal 2 tahun. Makanya kenapa kemudian orang tua yang merasa anaknya punya potensi yang khusus kemudian berkembang yang namanya homeschooling gitu. Sehingga kemudian ke non formal sehingga dia ada percepatan yang untuk 2 tahun. Jadi gitu kira-kira gambarannya. Bisa kurang dari 1 tahun untuk mengakui perjalanan yang panjang. 1 kali tapi kesempatannya gitu. Gitu. Iya, iya. Ya begitu Ibu Rahmi ya. Mungkin ini yang terakhir Pak sebelum karena sampai jam 6 nih. Saya juga nanti ngundang ada Pak Freddy Rizaldi dari PKBMDT ya. Juga bisa menjelaskan sedikit program PKBMDT. Ini pertanyaan dari Ibu Titi Haryati Pak. Izin bertanya, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus bagaimana? Karena banyak terjadi di wilayah RT, RW, kecamatan. Nah, ini apakah masuk juga wilayah program pendidikan kegiatan masyarakat, Pak? Begitu atau gimana yang untuk kebutuhan khusus? Karena ini, ya tidak bisa dipungkiri ada ya di masyarakat. Betul. Bisa saja mungkin dalam satu wilayah RW ada beberapa orang. Apakah PKBM juga mengakomodir atau memfasilitasi nih pendidikan bagi yang memiliki kebutuhan khusus tersebut, Pak? Baik, jadi seperti diamanatkan di undang-undang, sistem kita itu tidak diskriminatif. Semua golongan itu boleh akses terhadap pendidikan. Nah, pemerintah secara khusus punya namanya program pendidikan khusus. Yang satuan pendidikannya kita kenal ada SLB, ada SMPLB, ada SMALB. Jika mau secara spesifik. Tetapi sebetulnya undang-undang kita menegaskan tentang prinsip inklusi. Makanya dikembangkan kebijakan pendidikan inklusi di mana anak-anak berkebutuhan khusus boleh juga belajar bersama-sama dengan anak-anak reguler yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi ada 2 pendekatan. Ada sekolah khusus, itu yang namanya SD, SLB, SLB. Nah, jadi kalau memang banyak di komunitas yang dekat itu, bagus kalau dirintis ada sekolah khusus luar biasa. Berarti didesain khusus karena berarti banyak orang gitu ya. Karena kan masalahnya kalau keluar juga anak-anak berkebutuhan khusus tentu perlu pendampingan, perlu transportasi yang berbeda ya. Di kita memang transportasi belum akses. Misalnya anak-anak yang pakai kursi roda, kalau orang tuanya tidak punya mobil nggak bisa jauh-jauh kan Pak, karena angkotnya nggak bisa naik pakai kursi roda kan gitu. Atau nanti datang ke sekolah, di sekolahnya belum inklusif gitu, tangganya tidak ada tangga yang landai, sehingga kalau naik ke kelas saja susah misalnya. Jadi masih ada hambatan-hambatan dari sisi sarana prasarana. Nah, bagaimana kalau ke PKBM? Boleh selama PKBM-nya memang memberikan layanan. Jadi itu yang disebut dengan pendidikan inklusi, artinya dia belajarnya bersama dengan anak-anak reguler lain, tetapi kan tetap si PKBM ini harus paham betul dan ada orang yang memahami. Misalnya kalau DT bisa kerjasama, kalau di UPI ada jurusan pendidikan khusus, kalau DT enak nih dekat dengan sumber daya, jadi bisa nanti mengajak teman-teman di pendidikan khusus untuk berkiprah di PKBM, sehingga PKBM-nya bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus, nanti dalam hal-hal tertentu belajar bersama, sehingga sosialitasnya itu berkembang baik, nah, kemudian tidak saling bully, melihat, kan kalau anak-anak itu nggak pernah sebetulnya saling bully ya Pak, biasa aja sih. Nah, tapi kalau udah tua biasanya menjelang remaja tua saling ejek, kok kamu kakinya begitu, kok kamu begini. Kalau lagi anak-anak biasanya enggak. Nah, jadi bisa alternatifnya bisa 2, ke sekolah khusus atau program inklusi yang diselenggarakan. Termasuk PKBM bisa, tetapi tentu tidak bisa dilayani tanpa ada tenaga pendidik dari pendidikan khusus yang lebih ahli. Begitu saya kira. Baik, terima kasih Pak Heli, dan begitu ya Bu Titi ya, Masya Allah. Terima kasih nih Bu Titi senantiasa memberikan pertanyaan dan bergabung. Saya izin sebentar ke Pak Rizaldi, ada Pak Rizaldi dari PKBM Darut Tauhid ini. Kalau tadi mungkin berbicara nih Pak Heli juga
bahwa PKB itu bisa berbasis kegiatan masyarakat. Dan ini di DT ada berbasis Al-Quran nih Pak, ya, dengan tahfidz Quran yang juga setelah mendapatkan pendidikan formal. Nah, saya tanya dulu ke Pak Rijaldi nih Pak, bisa ada waktu beberapa menit ke depan, seperti apa sebenarnya program PKBM di Darut Tauhid itu sendiri? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Pak Eli setelah ini. Ya Alhamdulillah Ustadz di Darut Tauhid sudah terbentuk PKBM sejak 3 tahun yang lalu. Jadi tahun ini memasuki tahun keempat dan sebenarnya juga tidak hanya melayani di internal Pak Eli, tidak hanya melayani santri penghafal Quran yang di Darut Tauhid di bawah lembaga Baitul Quran, tapi juga masyarakat secara umum. Nah, masyarakat umum ini tidak hanya juga dari kalangan santri, tapi juga media PKBM Darut Tauhid ya di Instagram @PKBMDT. Terima kasih Pak Dr. Eli Sudia Permana sudah berkenan waktunya bergabung bersama kami di MV Pagi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang menyimak live melalui MV TV, FM, melalui Facebook, melalui IG, Twitter, dan semua medsos Darut Tauhid dan medsos Agim ya. Yang terima kasih yang sudah bergabung. Semoga hari ini kita pencerahan ilmu yang luar biasa dan terus belajar ya, karena itu kewajiban kita untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Eli, terima kasih Pak Rijaldi dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.